langsung ladang-ladang mereka dan memaksa jual dengan harga yang mereka tentukan sehingga para petani itu tidak bisa ke pasar lagi. Mereka juga sering curang dalam timbangan. Ya, jadi kalau menjual seperti disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Jadi mereka itu kalau menjual gitu kan, jual barang yang mestinya sekilo, ya, mereka kurangi jadi 8 ons. Ya. Tapi kalau beli, ya, sebaliknya, yastaufun, mereka lebihin. Curang dalam timbangan, tidak jujur dalam sukatan, ya. Kemudian barang jelek dibilang bagus, ya. Kata Rasul, hadza laisa suquna. Kalau begitu ini bukan pasar kita nggak bisa begini. Nggak boleh curang dalam timbangan. Maka nanti kita akan bicara teman-teman sekalian beberapa etika bisnis, ya, dalam Islam. Kita akan bedah beberapa nanti di pertengahan kajian ini, ya. Kata Rasul, kalau begitu hadza laisa suquna, ini bukan pasar kita, nggak bisa. Ya, tidak bisa, ya. Sebab dalam Islam tidak boleh curang dalam timbangan, tidak boleh monopoli barang, tidak boleh curang, tidak boleh apalagi riba, nggak boleh riba, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka singkat cerita teman-teman sekalian, Nabi membangun pasar sendiri. Tidak jauh dari Masjid An-Nabawi dibuat pasar dengan sistem syariah. Dengan akad-akad sesuai dengan akad dan nilai-nilai Islam. Tidak boleh riba, ya. Kalaupun barang itu jelek, dibilang jelek, timbangan sesuai dengan takaran sebenarnya itu kan. Kemudian harga dilakukan dengan cara yang sangat fair, ya, apa adanya gitu kan. Maka dengan sistem seperti ini yang mengedepankan keadilan, yang mengedepankan kebersamaan, maka dalam waktu singkat, ya, para pengusaha dan kemudian kaum muslimin terutama, ya, berbondong-bondong memindahkan dagang mereka ke pasar Rasulullah SAW. Sehingga dalam kurun kurang dari setahun, ya, pasar Madinah sudah berdiri dan kaum muslimin mulai menguasai ekonomi Madinah pada saat itu. Nah, jadi ini jawaban yang mengapa tema ini diangkat dan penting. Karena ini merupakan salah satu tonggak yang ditancapkan Rasulullah untuk membangun peradaban Madinah waktu itu. Satu. Yang kedua, kalau kita balik lagi ke belakang sedikit, skill entrepreneurship inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT kepada nabinya. Sebab sebelum diangkat menjadi nabi, baginda Rasul itu sudah dididik oleh Allah SWT dan ditanamkan beberapa kemampuan. Antara lain, ya, kemampuan memimpin, leadership, ya, itu dilatih dari kecil. Nabi sudah mandiri ketika ayahnya meninggal, ayahnya tidak ada lagi ketika dia lahir, ibunya wafat, dia asuh pamannya, dia asuh kakeknya. Ini kan bagaimana Allah itu mendidik Nabi ini supaya orang menjadi orang yang mandiri. Nah, selain itu juga Nabi juga dididik oleh Allah SWT menjadi orang yang memiliki kemampuan bisnis. Dari usia 12 tahun, Nabi itu sampai usia 37 tahun, 12 sampai 37 tahun, itu menggeluti full dunia bisnis, entrepreneurship. Nah, ya, sehingga dalam diri Nabi itu terus kalian mengalir kemampuan bisnis yang luar biasa. Saya pernah nulis buku judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Jadi Nabi itu luar biasa, bahkan Dr. Shafi Antonio dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager, ya, itu mengutip dan menjelaskan dalam telaahnya, Nabi kita itu lebih lama menjadi pengusaha, ya, daripada menjadi nabi. Kata dia, ya, Nabi kita itu, ya, lebih lama menjadi pengusaha, ya, daripada menjadi nabi. Sebab beliau menggeluti dunia bisnis dari usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. 12 ke 37, 25 tahun. Dahsyat, ya. Sebelum jadi nabi itu 25 tahun.
Nah, setelah menjadi nabi dari usia 40 sampai usia 63 tahun itu 23 tahun. Jadi kalau kita simpulkan 25 tahun jadi pengusaha, menggeluti dunia bisnis gitu kan. Baru diangkat oleh Allah menjadi nabi pada usia 40 tahun sampai usia 63 tahun itu cuma 23 tahun. Jadi dalam diri nabi dan juga para sahabat tentu saja, mayoritas mereka itu mengalir kemampuan-kemampuan bisnis yang dahsyat dan luar biasa. Nah, ini yang harus kita munculkan ya, dan tidak terkecuali para ibu di sini. Bahkan mohon maaf, kita boleh berbeda pendapat dan pendapat saya ini jangan ditelan mentah-mentah. Dikembalikan ke kondisi masing-masing. Tapi kalau saya boleh mengatakan, para ibu, para bunda, para ummahat sekalian, ya, itu lebih aman, ya, lebih nyaman menurut saya ya, menggeluti dunia bisnis, entrepreneurship, ketimbang menjadi karyawati. Kita boleh berbeda pendapat, nggak mesti dipakai saya ini. Nanti tergantung, maksudnya jangan selepas seminar ini teman-teman keluar dari perusahaan kan, yang repot kan suaminya bukan saya. Tapi hendaklah menjadi paling tidak pemikiran. Mungkin nggak tahun ini, mungkin tahun depan, 5 tahun kemarin. Mengapa demikian? Sebab ketika seorang wanita ya, kerja menjadi karyawati, maka dia akan terikat dengan jam kerjanya. Jam 7 berangkat, pulang jam 5. Selama durasi jam kerja ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngurus anaknya, nggak bisa mendidik anaknya, ya, apalagi ngurus suami. Wah, ya suami memang diurus, ya harus diurus kan sebagai istri ya. Artinya apa dia betul-betul ya, harus fokus gitu kan. Ya, di dunia kerja dia harus meninggalkan rumahnya gitu kan. Jadi meninggalkan anak-anaknya yang ekstrimnya itu ya anak-anaknya kadang harus dibesarkan, dididik oleh pembantunya itu kan jadi miris gitu ya. Ibu-ibu yang mungkin tamat S1 kemudian cerdas, pinter gitu ya. Sementara anaknya dididik oleh orang yang nggak tahu ya, saya belum pernah ketemu pembantu ya yang tamat S2 gitu ya. Kalau ada, ya nggak masalah ditinggalkan. Tapi kan rata-rata pembantu tamat SD mungkin atau mungkin tamat SMP. Nah, mereka yang mendidik anak-anak kita. Kan jadi sayang sekali gitu kan. Semata untuk berduit gitu ya, mencari uang gitu kan. Ya, saya ngomong asal aja ini ya. Saya nggak tahu kondisi masing-masing kan berbeda ya. Apalagi kalau suaminya berpenghasilan cukup misalnya kan, yang tidak ada masalah lagi di sisi keuangan. Saya kira menarik kalau kita kembangkan ya sisi entrepreneurship. Bagaimana seorang wanita ya bisa menggeluti dunia bisnis ya, dan itu dia yang kendalikan, apalagi sekarang. Sekarang kan luar biasa ya, saya nggak full menggeluti dunia bisnis, tapi kalau orang nanya ya Kang Didi, Ustaz apa aktivitas sekarang? Saya bilang aktivitas saya 3. Pertama mengajar. Saya ngajar di 3 kampus. Saya punya NIDN, nomor induk dosen nasional resmi, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan, ya, mengajar. Kemudian yang kedua saya menulis 57 buku saya tulis. Ada puluhan, bahkan ratusan artikel saya tulis. Ya. Saya mengajar, saya menulis. Satu lagi, saya berbisnis. Ya, ada beberapa usaha yang saya geluti dan itu semua saya lakukan dari rumah. Ya. Sekarang dari aspek misalnya publikasi, promosi, jualan bahkan bisa online. Kita ada Facebook, ya, kita bisa lewat Instagram, kita bisa lewat grup WhatsApp, ya. Facebook itu teman-teman sekalian saya punya 5 akun Facebook. Satu Facebook itu bisa 5.000 friends. Apalagi saya punya fans page itu bisa puluhan ribu. Saya punya 12.000 fans page itu ya, friend-nya gitu kan. Kemudian saya juga ada Instagram, ya mungkin nanti coba saya share di di chat ya, bisa saling ya komunikasi lebih detail nanti lewat online ya. Saya barusan follow ini juga komunitas morfosis ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti bisa silaturahim lewat. Insya Allah. Saya punya akun Instagram ya yang
personal, ada juga yang jualan, ya, link-link, ya. Artinya apa? Dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa manfaatkan kemajuan teknologi itu. Itu dari sisi promosi, publikasi, jualannya. Dari sisi transportasi, kirim paket, dulu kita ngandelin pos doang tuh ya, ngirim paket lewat pos dulu, ya. Sekarang masih bisa dipakai, tapi pilihan yang lain banyak banget. Bahkan mereka bersaing memberikan pelayanan. Saya kalau dulu itu ya sering ngantarin paket saya ke, kalau boleh nyebut merek, misalnya ke JNI, Tiki dan sebagainya. Ya, itu dulu. Sekarang enggak. Saya stay di rumah. Nah, saya tinggal WA orangnya, ada staff saya yang ngerjain, dia datang. Satu biji pun dijemput. Kita nggak usah keluar lagi, di rumah aja gitu kan. Belum lagi aplikasi pencatatan keuangan, ya, kalau dulu kita pakai manual tulis tangan, sekarang banyak banget aplikasi yang bisa kita pelajari. Nah, jadi sangat menarik justru para ibu ini, para ummahat, para bunda ini justru menggeluti dunia bisnis ini dari rumah dengan tetap bisa, ya, mendampingi anak-anak, apalagi sekarang anak-anak belajar di rumah, ya kan, belajar di rumah. Mendampingi menyiapkan keperluan keluarga, ya, jadi dapat dan sangat mungkin hasilnya lebih dari kita kerja. Kalau kerja kan terbatas, gajinya sekian, selesai. Tapi ketika kita mengelola bisnis, ya, dan bisa kita lakukan secara personal, bisa jadi lebih dari itu. Nah, ini poinnya ya, bahwa baginda Rasul SAW dalam dirinya mengalir ya, jiwa bisnis itu ya. Sehingga ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, langkah pertama beliau adalah membangun ekonomi Madinah sehingga dalam waktu dekat Madinah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Ya. Nah, ini pijakannya. Jadi dari sini berharap ya semangat teman-teman untuk membangun ekonomi umat ini tumbuh gitu kan. Ini adalah langkah yang benar, sebab ketika kita berbisnis banyak sisi positif ya. Pertama, atau dari sisi yang lain, ini adalah merupakan kebiasaan dan sunnah dalam tanda kutip Rasulullah dan para sahabat mereka berbisnis, dan spirit dari Al-Quran kita sebagai muslim juga banyak kita temukan ketika bicara tentang misalnya dalam Al-Quran ya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ya, fa idza qudiyatis salat, kalau sudah dilaksanakan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Para ulama dulu menafsirkan yang dimaksud dengan fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, adalah li at-tijarah, untuk bisnis. Ya. Jadi ulama dulu nggak menerjemahkan untuk jadi karyawan, nggak. Jadi fantashiru fil ardi ini bertebaran di muka bumi untuk apa? Li tijarah, kata mereka. Untuk berbisnis gitu kan, bukan tujuan yang lain gitu kan. Demikian juga misalnya ayat-ayat yang lain, surat apa misalnya? Ya, di surat Al-Muzammil pada ayat yang terakhir yang panjang itu ya, ada kalimat wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Nah, itu ada kalimat wa akharuna, kan paling atas itu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi laili sufyan. Nah, pada penggalan ayat itu wa akharuna, dan selain itu kaum muslimin itu yang melaksanakan salat tahajud tadinya, wa akharuna yadribuna fil ardi, ya, berjalan di muka bumi, menelusuri bumi ini ya, yabtaghuna min fadlillah, untuk mencari keutamaan dari Allah. Nah, para ulama, misalnya Imam Ibnu Katsir ya, ini kitab saya, Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini mengatakan ya, yang dimaksud dengan yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, itu kata beliau apa? Musafiruna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi fil makasib wal matajir. Nah, jadi kaum muslimin itu kata beliau bertebaran di muka bumi mencari keridhaan Allah ya, fil makasib, dengan mencari nafkah, wal matajir, dan berbisnis. Ya, tijarah gitu kan. Kalau hadis banyak banget. Termasuk misalnya sebentar, coba saya lagi buka file ini supaya bisa di-linkkan ya. Oke. Ya. Jadi dalam hadis misalnya, nah ini kebuka ya. Baik. Dalam salah satu hadis Imam At-Tirmizi dikatakan ya, at-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi kata Rasulullah ya,
at-tajir, pebisnis, pedagang yang as-saduq, yang jujur, al-amin, yang terpercaya, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i. Mereka nanti akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang baik, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi mendapat keutamaan. Nabi juga menyebut profesi bisnis ini ya, disebutkan sebagai profesi yang sebaik-baik profesi. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, penghasilan apakah yang paling baik? Maka Nabi mengatakan amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya. Amalan yang paling baik adalah penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri, bukan dari hasil meminta-minta. Ya. Wa kullu bai'in mabrur. Dan yang profesi yang paling baik itu adalah kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli, transaksi jual beli yang mabrur. Mabrur artinya yang baik, gitu ya. Ya. Orang yang menggeluti dunia bisnis ini, teman-teman sekalian, bisa mengatur waktu dan kehidupannya dengan lebih baik. Ya, saya tadi sampaikan, mereka yang berbisnis bisa mengatur antara waktu kerjanya, kehidupan keluarganya, dia ngatur, gitu kan? Nah, makanya wajar kalau kemudian para ulama dulu, ya pada zaman dulu banyak yang tidak jadi karyawan, ya, tapi menggeluti dunia bisnis. Termasuk misalnya Imam Abu Hanifah, ya, beliau bukan karyawan, tapi menggeluti dunia bisnis juga. Jadi dia bisa ngatur waktunya, Coba kalau Ustadz jadi karyawan, repot gitu kan, susah, ya, karena dia terikat dengan waktu. Ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kalau guru, ustadz atau ulama, dia berbisnis, dia ngatur. Kapan dia harus ceramah? Bisa, dia tidak bisa mengatakan kalau diundang misalnya atau ada jadwal khutbah, wah saya nggak bisa, kenapa? Saya harus kerja, kan repot. Ya? Tapi kalau ustadz misalnya menggeluti dunia bisnis, ya maka dia bisa mengatur waktu dengan baik dan menyeimbangkan antara kehidupan dan dakwahnya. Ya. Kemudian bisnis juga kelebihannya teman-teman sekalian ya, bersosialisasi atau berinteraksi dengan lebih banyak orang. Oke? Dengan berbisnis kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kalau kita kerja kan ya dengan lingkungan kerja saja. Nah, kecuali yang di lapangan mungkin lebih banyak, tapi bisnis bisa baik sesama pebisnis, oke? Ataupun dengan konsumen atau klien. Itu channel semua, ya. Jadi ini benar lah kata Rasul dalam hadisnya, ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya gitu kan, fal yasil rahimahu, maka rajin-rajinlah bersilaturahim, membuat jaringan bisnis gitu ya. Dan sebaliknya mereka yang sebagai karyawan mungkin akan memiliki keterbatasan untuk itu ya. Menjadi ladang berbisnis itu akan menciptakan peluang menjadi ladang pahala. Dengan apa? Dengan memberdayakan banyak orang. Ya. Saya dulu punya teman ya, ada teman baik. Dia cerita ya, saya nggak usah sebutkan namanya ya. Jadi dia dulu dia kerja, dia bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi ya, provider. Dia kerja, gajinya waktu itu sekitar 30 juta. Ya. Di tahun 2015-an, mungkin 2014-2015. Waktu itu saya belum lama pulang dari Melbourne, Australia, 2013, sekitar 2014-2015. Jadi gajinya 30 jutaan dan kepake untuk keluarga, kebutuhan bla bla itu sepertiga, paling 10 juta. Jadi dia bisa saving ya, sebulan itu bisa 15 sampai 20 juta. Sebulan saving. Jadi aman banget. Tapi dia resign. Tapi dia keluar. Dalam kondisi nyaman, comfortable seperti itu, ya dia keluar, resign dan merintis bisnis. Waktu itu saya ketemu, dia cerita, ya, sekarang berapa gaji? Ya, kata ini kan perusahaan saya, terserah saya, orang perusahaan saya, dan yang jelas katanya di antara semangat saya, spirit saya ketika keluar dulu, kata beliau apa? Dulu ketika saya kerja emang saya punya gaji yang cukup. Bisa saving 15 sampai 20 juta sebulan bisa.
Dengan kebutuhan waktu itu mungkin belum terbanyak kebutuhannya gitu kan. Tapi cukup di situ. Saya tidak bisa berbagi lebih. Ya, berbagi sedekah bisa. Tapi yang dimaksud apa? Ketika dia membuka sebuah usaha, merintis bisnis, saat itu dia bisa mempekerjakan 52 orang karyawan. Nah, jadi itu tidak akan bisa kalau dia bekerja. Tapi kalau dia merintis bisnis, dia bisa membantu orang. Paling tidak memberikan lowongan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan kerjaan dari dia. Nah, ini luar biasa menurut saya, ini bagian dari sesuatu yang harus kita angkat ya, bahwa dengan berbisnis itu ya, selain menggerakkan harta, berarti kita menciptakan lapangan pekerjaan, dan negeri ini butuh pengusaha-pengusaha karena ya kita berlimpah SDM. Ya, sumber daya manusia kita banyak, pengangguran begitu rupa ya. Nah, dengan berbisnis minimal kita tidak akan menjadi beban orang lain ya, tapi bisa justru sebaliknya, kita bisa membantu orang lain. Dan apalagi negeri kita ini teman-teman sekalian ya, yang negeri kita ini kan gemah ripah loh Cinawi. Kaya raya luar biasa. Ya. Jadi kita mau kaya rayanya itu bukan hanya dari aspek sumber daya alam, bukan. Tapi dari aspek sumber daya manusia. Apa maksudnya? Begini. 2013 saya pernah diundang ke Melbourne, Australia, dan kemudian sekitar sebulan saya di sana, kunjungan ke beberapa tempat di antara sekolah-sekolah. Ada hal menarik. Di sekolah-sekolah di Melbourne itu, Australia, itu yang dipelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, kalau kita kan bahasa asingnya bahasa Inggris, kalau mereka bahasa Indonesia. Saya tanya, kenapa Anda pelajari bahasa kami? Bukan bahasa lain itu kan? Kenapa Anda pelajari bahasa Indonesia? Kata mereka apa? Kemana kami menjual produk kalau bukan ke Indonesia? Artinya apa? Market gitu kan? Pasar kita ini gede banget. 270 juta penduduk. Dan Australia, negara Australia itu teman-teman tahu berapa penduduknya? Ada yang tahu nggak berapakah jumlah penduduk Australia? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kita tanya Google. Jadi coba saya buka Google ya, kita cek bareng-bareng ya. Berapakah jumlah penduduk Australia? Mana? Google ini Google. Klik, kita googling ya. Jumlah penduduk Australia. Nah, ini 25 juta. Jadi ya, penduduk Australia ya, ini 2 tahun lalu ya, 25. Anggap bulatin lah sekarang 25 atau 26 juta ya. Sekitar 25 atau 26 juta Australia. Nah, ingat ya 25 juta ya. Nah, sekarang jumlah penduduk Jawa Barat, tempat saya tinggal, 49 juta. Teman-teman bisa bayangin nggak? Penduduk Australia, se-Australia loh negara, itu cuma 25 juta. Penduduk Jawa Barat saja 49 juta, atau bulatkan ke atas 50 juta. Jadi penduduk Jawa Barat itu 2 kali lipat dari penduduk Australia. Itu baru Jawa Barat doang. Kita banyak banget penduduk kita. Kasarnya apa? Kita mau jual apa aja gitu kan. Peluang lakunya itu gede. Jadi wajar kalau orang Australia ya, mereka ngelempar dagingnya, jeroannya itu ke kita. Karena di sana nggak bisa laku, dikit. Ya. Jumlah kambing di sono konon lebih banyak daripada jumlah orang. Gimana mau jualan daging gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong negara New Zealand, Selandia Baru, wah itu jumlah biri-birinya, kambingnya itu bisa 20-25 juta ya, ekor. Sementara penduduknya cuma 5 juta. Coba gimana mereka ngejual kambingnya itu kan kalau bukan ke kita. Jadi poin kita ini kaya. Pertama, sumber daya alamnya dahsyat luar biasa gitu kan. Ya, banyak banget gitu ya. Kita mau nyari pisang aja ya. Ada teman saya, Dr. Irfan Syaukibe. Sesekali bagus teman-teman undang. Putranya Ustadz Didin Hafidudin. Ya, Dr. ya, Irfan Syaukibe. Dia sering kedatangan tamu dari Timur Tengah.
Ada dia pernah cerita suatu saat tamunya dari Timur Tengah ini dari Yaman. Mungkin akademis mungkin ya, ataupun saya nggak, tapi dia cerita, Ustaz, ya, ada teman saya dari Yaman, dia udah beberapa kali ke Indonesia. Itu aneh Ustaz. Setiap kali datang ke Indonesia ya, dia minta pesenin pisang yang kecil-kecil itu. Yang pisang kalau di tempat kita di Sumatera itu disebut dengan pisang Lampung. Mana orang Lampung? Mana nggak di sini orang Lampung? Ya. Pisang. Orang Lampung mana nih? Orang Lampung. Di kampung saya itu disebut dengan pisang gadis. Ya, ada juga yang sejenis itu pisang emas, yang kecil-kecil itu ya. Kalau mantenan biasanya di kampung-kampung tuh suka digantung gitu ya, dipoten. Nah, dia nyari pisang itu. Kenapa? Karena di Timur Tengah nggak ada. di Timur Tengah nggak ada pisang itu. Ada yang gede-gede gitu kan. Nah, dia senang kecil-kecil sekali gigit, lep, ketelan gitu, lep, enak gitu kan. Itu baru salah satu saja jenis pisang. Ada teman ya jamaah saya orang IPB dulu ya. Dia punya teman ya pernah bikin semacam skripsi begitu ya. Temanya tentang apa ya? Pokoknya yang hubungan dengan pisang, jenis-jenis pisang apa? Itu di Indonesia ini ada ratusan jenis pisang. Ada pisang gepok-gepok, pisang Ambon, pisang gadis, pisang apa lagi? Pisang siam, pisang wah, macam-macam gitu kan. Itu dari pisang doang tuh, kaya raya kita gitu kan. Belum kita ngomongin ini sayur mayur, waduh dahsyat. Ya. Kita taunya sayur kangkung ya, sayur saya di masa pandemi ini ya nambah lagi hobi ya apa bertani gitu ya, bercocok tanam. Ada pakcoy, sawi itu macam-macam. Sawi kan kita kenal cuma satu doang, padahal ada mungkin puluhan jenis sawi gitu kan. Poinnya apa? Kita ini kaya raya teman sekalian ya. Pisangnya berbagai macam, sawi macam-macam, kita menanam aja tumbuh gitu kan. Nah, ngelempar aja ini nih, biji pepaya lempar aja, lempar gitu kan, samping rumah diam aja. Kalau di Bogor ya nggak tahu kalau di Hong Kong ya, kalau di Jakarta ya, atau di mana teman-teman ya, di samping rumah lempar aja tuh biji paya, diamin nih 3 minggu tumbuh dia, nggak disiram, nggak dipupuk, tumbuh sendiri. Luar biasa gitu kan, dasar Indonesia. Nah, negara kini kaya, aspek sumber daya yang kaya, dan apalagi sumber daya manusia juga banyak. Jadi saatnya yang kita membangkitkan jiwa wirausaha ini, yang mulai dari diri kita, dari keluarga kita, tapi ingat, bisnis dengan cara yang halal. Nah, rambunya apa saja? Ya, saya akan tambahkan sedikit sekitar 10-15 menit. Sisanya nanti sampai jam 5 kita bisa diskusinya. Nah, rambu-rambu dalam berbisnis ini apa saja teman-teman sekalian? Saya buka slide-nya dulu ya. Ada beberapa hal ya. Sebentar, ini saya close, kemudian saya buka file baru tentang etika bisnis Rasulullah. Nah, ini ya, etika bisnis. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kemudian kita perhatikan ketika kita berbisnis. Rambu-rambunya kan yang penting. Saya jangan sampai saya ngomporin orang bisnis, ya, tapi pada saat yang sama kita tidak berikan apa ya kiat-kiat ataupun rambu-rambunya ya. Nah ini etika bisnis Rasulullah SAW ya. Oke. Pertama, ya, memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum jual beli. Ini baik hukumnya, hukum jual beli, akad-akadnya, dan ini bisa dipelajari, bisa dibuat trainingnya ya, atau mengetahui juga tentang produk. Jadi mengetahui di sini maksudnya dua. Pertama, mengetahui tentang hukum jual belinya, kemudian yang kedua mengetahui produknya yang disebut dengan product knowledge. Ya, kalau dalam dunia training itu ya. Jadi jangan sampai kita jual sesuatu tapi kita nggak ngerti. Ini kayak kita jual buku tapi nggak ngerti. Ini isi bukunya apa gitu kan? Nah, ya. Jual apa lagi? Makanan misalnya kita nggak bisa jelasin gitu kan. Nah, ini bahaya ya. Sama seperti yang kerja di konter handphone gitu kan. Dia jualan handphone tapi nggak ngerti. Ya, speknya bagaimana, RAM-nya berapa, kekuatan enggak. Nah, ini enggak benar ya. Jadi ini pertama. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah memberikan arahan, kata beliau apa? La yabi fi suqina hadza illa man yafqah. Enggak boleh bisnis di pasar kami ini ya kecuali orang-orang yang
orang-orang yang ngerti. Ya, sebab jika tidak, ya waqa'a fi al-haram. Ya, jika tidak, dia bisa jatuh pada perbuatan haram. Yang kedua tentu saja adalah dalam berbisnis itu jujur, amanah, jangan pernah dusta. Ya, mau mujur ya harus jujur. Ya, sebab sekali kita berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi. Katakan apa adanya tentang produk kita ini, ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jangan terlalu banyak ngecap. Ya, memang semua kecap nomor satu gitu ya, nggak ada yang nomor tiga ya. Tapi kita perhatikan betul-betul ini menjadi amanah bagi kita ya. Ketika berbisnis, sampaikan apa adanya, ya, jangan memarkup harga terlalu tinggi sehingga nyusahin orang. Lebih baik untungnya sedikit ya, tapi banyak. Untung sedikit tapi banyak. Maksudnya apa? Secara apa namanya? Bisnisnya ya mungkin untungnya cuma dikit, tapi yang kita jual lakunya banyak. Ya. Daripada untungnya gede, itu kan tapi jarang yang beli, dikit. Nah, ini enggak. Ini masalah jujurannya. Yang berikutnya penting juga teman-teman sekalian ya, membatasi bisnis yang halal. Jangan pernah bisnis yang enggak halal. Ya, kalau mau kaya gampang, bisnis narkoba, tapi bisa masuk penjara cepat, masuk neraka pasti juga gitu ya. Jadi batasi bisnis yang halal. Dan ini banyak. Yang halal ini banyak banget. Ya, mulai dari fashion pakaian, mulai dari food makanan, mulai dari bisnis jasa, mulai dari apa lagi makanan jadi, catering, mulai kita bisa diskusinya apa bisnis apa saja di masa pandemi ini ya, banyak banget yang halal yang diperlukan. Jadi jangan pernah melirik yang bisnis yang haram, yang nggak jelas nggak ya. Baik haram produknya ataupun haram cara mendapatkannya ya. Kemudian rapi dalam administrasi ya, kita biasakan untuk mencatat ya, terutama utang piutang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang beriman kalau kalian melakukan transaksi jual beli bisnis utang piutang faktubuh, tulis catat. Nah, jadi jauh sebelum hari ini kita mengenal pembukuan, jauh kita belum mengenal faktur, belum mengenal kwitansi, Islam sudah mengajarkan kepada kita agar membiasakan untuk mencatat. Jadi rapi dalam administrasi sehingga kita bisa ngecek ini barang kenapa habis, mana kok uangnya nggak ada, ketahuan ya. Jadi dan ini juga bisa mengontrol bisnis kita. Ini kayak mobil itu kayak dashboard ya, dashboard itu yang di depan itu ya. Jadi orang yang bawa mobil tapi nggak ketahuan dashboardnya itu kan bahaya, bisa kehabisan bensin karena nggak ngelihat, bisa nabrak karena dia main gas aja nggak tahu kecepatannya udah 100 kilo lebih, 100 kilometer per jam, bahaya gitu kan. Nah, jadi catatan itu dia seperti dashboard di mobil. Ya, tempat kita ngecek barangnya ada berapa, yang laku berapa, dipakai sebulan berapa, dan kita bisa memperkirakan ya. Kemudian yang berikutnya rajin-rajin silaturahim ya, perbanyak komunikasi dan kemudian jaringan perluas, jangan pernah pilih-pilih dalam berteman ya, berteman dengan siapa saja ya. Jadi jangan remehkan siapapun ya, mentang-mentang ini kayaknya orang ini miskin nih, udah enggak, bisa jadi suatu saat dia bisa memberikan sesuatu kepada kita yang mungkin tidak mesti uang ya, tapi bisa hal-hal lainnya ya. Jadi cari teman sebanyak mungkin ya, apapun warna kulitnya. Jadi tidak pilih-pilih dalam konteks bisnis gitu ya. Kemudian yang terakhir berikutnya, banyak beristighfar, berdoa, berzakat, bersedekah ya. Sebab kita tidak tahu dalam berbisnis itu kan kadang kita promosinya terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan, atau ada orang-orang yang mungkin tidak puas dengan pelayanan kita ya. Dan karenanya kita bersihkan ya harta kita ya dengan banyak-banyak bersedekah ya, banyak-banyak istighfar ya, agar kita dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, teman sekalian, kita sisakan waktu ya untuk diskusi ya, supaya lebih apa ya, atraktif ya, kira-kira demikian ya. Teman-teman bisa angkat tangan langsung gitu ya, raise hand. Ini udah banyak yang angkat tangan ini. Mau nanya atau mau pamit nih? Oke, Pak Ustadz, Afwan, terima Ya, kasih banyak. saya serahkan ke Kang Didi Rahmat, silakan. Dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terima kasih banyak Pak Ustadz.
Happy Andi Baswani atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah semakin menambah keberkahan pada sore hari ini ya, terlebih lagi di malam minggu ya teman-teman ya. Masya Allah kita dibekali ilmu yang sangat bermanfaat oleh guru kita. Oke teman-teman, kita langsung saja, kita akan ada agenda sesi tanya jawab nih teman-teman. Saya persilakan untuk satu orang penanya pertama, ya silakan raise hand. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Rizky dan Mas Azam untuk mengecek dan menonaktifkan atau mengaktifkan video dan audionya. Silakan teman-teman siapa yang mau untuk menanyakan langsung nih dengan guru kita, mumpung beliau ada di depan teman-teman atau di hadapan teman-teman semua, kapan lagi ya. Tadi sudah dikasih link Instagramnya, silakan di follow ya beliau, Pak Ustadz Happy Andi Baswani. Nanti teman-teman bisa follow dan bisa komunikasi lebih lanjut terkait hal-hal yang ingin di-sharingkan dengan beliau. Oke teman-teman, ada? Mbak Rizky boleh dibantu? Ada Mas. Oh ya, silakan Mbak, monggo. Siapa Mas? Oh ya, satu-satu ya Mbak. Mbak, oh ya sabar. Sabar Mbak, kita antrian dulu ya, antrian dulu. Satu-satu Mbak, siapa dulu Mbak? Saya Mas. Oke Mbak Amina. Iya. Jadi yang lain tolong dimatikan dulu ya. Kita kasih kesempatan ke Mbak Amina untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, tadi saya baru nyimak sebentar, terlambat menyimak ya. Ya. Saya mau menanyakan tentang dropship Ustadz. Tentang dropship, oke. Ya. Iya. Apakah yang dropship yang sudah dipraktekkan di Al-Wahijab itu sudah masuk kriteria sesuai dengan syariat yang dibolehkan oleh Rasulullah dan para ulama Ustaz. Soalnya ketika kita akan mendapatkan mitra baru gitu, kadang kita beritahu kalau bisa dropship gitu ya, tapi mereka kadang masih ragu-ragu gitu. Ya, kita menjelaskannya agak kurang paham banget ya, jadi takut salah gitu. Syukran Ustaz, itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Saya langsung jawab atau ditampung dulu Kang Didi? Pak Ustadz, langsung jawab saja. Langsung ya, baik. Ya, ini setiap kali izin Pak Ustadz, saya mute all dulu, nanti izin Pak Ustadz untuk unmute kembali. Silakan Pak Ustadz untuk di unmute. Oke, baik. Ya, jadi ini pertanyaan yang paling sering muncul dalam seminar-seminar bisnis ya, terutama kalau kita bicara tentang etika-etika bisnis Rasulullah SAW ya, tentang hukum dropship ya. Dropship itu adalah menjual produk milik orang lain. Ya, misal ya, ini untuk nambah pemahaman bagi teman-teman yang masih ngambang ya. Saya punya produk, misalnya ini buku saya nih. Buku saya misalnya ini saya jual, saya produksinya ya, saya terbitkan. Kemudian ada murid-murid saya, mahasiswa saya, ini saya di kampus yang pengen menjual buku ini, menjual buku saya gitu kan. Maka dijual lah. Nah, saya nggak ngirim ke dia, tapi langsung ngirim ke pembeli. Nah, kira-kira demikian ya, yang dimaksud dengan dropship. Ya, jadi dia menjual, kemudian dikirim ke tempat orang tersebut ya. Nah, ini dropship. Ini dibolehkan ya, dengan beberapa kriteria atau beberapa ketentuan syarat. Pertama, ya, kejelasan produk. Jadi produk yang dijual itu jelas, jangan nggak jelas, ya kan? Ya, makanya kalau buku, misalnya buku, saya bisnisnya buku ya, saya punya penerima buku ya, saya banyak dropshipper saya, gitu kan? Dan jelas, biasanya saya kirim dulu produk tersebut ke dia. Jadi dia udah megang banget di bukunya ini. Nih, halamannya udah. Nah, sehingga dia bisa ngejualin. Oke, dia bisa jual tuh. Jual. Tapi kan ribet daripada bolak-balik ngirim ke dia, habis itu ke dia. Nah, maka kita ada wakalah perwakilan. Dia minta tolong Ustadz, ya, ini ada teman saya atau inilah ya, klien saya pengen beli bukunya ini. Tolong kirim ke lokasi. Nah, maka saya kirim. Ya, jadi ini sebenarnya al-wakalah, perwakilan dia menjual
ya, produk saya ini gitu kan, dan pertama udah jelas banget produknya, bukan nggak jelas gitu ya. Nah, sehingga tidak suatu saat bukan jual barang abu-abu ataupun yang sifatnya syubhat ya. Dikirim ya, nanti orang itu bayarnya ke dia, ke dropshipper ini gitu kan. Nah, dia bayar ke saya sesuai dengan keuntungan yang disepakati. Ini syarat pertama, kejelasan produk. Yang kedua, kejelasan harga. Kejelasan harga. Jadi jadi dropship itu teman sekalian ada dua kemungkinan. Pertama, dia simsar. Simsar itu makelar. Nah, kalau dia posisinya sebagai simsar, sebagai makelar, dia tidak boleh mengutak-atik harga dan dia cuma dapat fee. Itu simsar. Ini harga buku 210.000. Ya, 210.000 ya. Maka dijual oleh dia. Nah, nanti dia dapat fee. Satu buku fee-nya berapa? Misalnya 30.000. Udah, selesai. Nggak boleh kutak-atik karena dia sebagai simsar, sebagai makelar, dapat fee. Ya, bisa persentasi 10%, 15%, atau bisa angka. Ente dapat satu produk ini 10.000. Udah jual. Dia nggak boleh naikin harga, harus seperti itu harganya. Nah, ini dropship dengan akad simsar. Apa simsar? Makelar. Dia cuma tukang jual aja, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya agen. Nah, ya, kalau dropship yang agen ini biasanya partainya agak banyak. Sekali beli 20, 30 gitu kan skrip. Nah, dia bisa ya mengambil keuntungan sendiri. Misalnya nih, ini buku gitu kan harganya 210.000. Ya, tapi saya jual ke Anda 150.000. Terserah mau jual berapa. Ini keagenan namanya ya. Maka macam-macam tuh. Bisa jual 160, bisa dijual 200.000, bisa jual berapapun. Karena dia keagenan. Cuman resikonya kalau keagenan itu laku nggak laku dia tanggung jawab. Karena taunya saya Anda beli seperti ini 150.000, gitu kan? Nah ini harus kejelasan dua akar ini. Ya, saya biasanya pakai yang kedua tadi, keagenan. Beberapa reseller saya sebut reseller ya, reseller saya ini. Anda, saya bilang nih, bayar ke saya cuma 150.000. Jadi memang buku ini kan harganya 250.000. Tapi untuk reseller itu cukup 150.000. Siap Ustaz, maka dijualan tuh. Ada yang 175 jualan, ada yang sekian, terserah dia gitu kan. Yang penting bayar ke saya 150.000. Ya. Nah, walaupun ada angka angka ya rate-nya gitu kan, antara 150 sampai 210.000, angka seperti itu. Nah, jadi tim saya, staff saya tinggal kirim. Ini ada kiriman nih, tinggal kirim aja. Nah, dia bayar ke saya nanti 100 misalnya. Oke, Ustaz, udah terkirim berapa? 20 ya, dikirim ke saya. Ya, 150.000 dikali 20 pieces, udah selesai. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini kalau ini terpenuhi teman-teman sekalian, ya maka dropship itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu yang subuhat tadi itu, barangnya nggak jelas, ya nggak pernah lihat, spesifikasinya juga ngaco. Nah, ini nggak benar. Maka tapi kalau barangnya jelas, apalagi dia pernah beli, pernah punya, lalu kemudian dijual, itu nggak masalah karena jelas ini bukunya ada kok. Buku ini yang dijual. Cuman daripada buku itu dikirim ke dia, kemudian dikirim ke orang lagi, ya, mahal ongkos kirimnya, ya mending kan bypass saja langsung. Ini disebut dengan akadnya akad al-wakalah. Sekiranya bisa difahami ya. Saya nggak tahu teman-teman praktek yang mana gitu kan. Tapi secara umum dropship itu dibenarkan, reseller itu dibolehkan, tapi dengan akad-akad yang jelas. Karena dalam bisnis itu kejelasan akad sebenarnya. Jangan sampai bayar reseller itu bayarnya berapa nggak jelas. Nah, ini repot gitu kan. Dari awal dijelaskan. Ini harganya sekian, Anda mau bayar ke saya sekian. Atau ini harganya 210.000. Kalau Anda bisa jual, maka saya kasih fee. Satu pieces misalnya 30.000. Boleh, nggak masalah. Sehingga dia nggak usah ngitung. Pokoknya dijual 210 aja, kemana-mana dia jual. Laku berapa? 50, saya kirim. 30.000 dikali 50.000, selesai. Ya, jadi reseller itu begitu. Reseller atau dropship. Reseller itu ya jual ulang. Bisa dipahami ya? Semoga penjelasan saya. Mbak Aminah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Oke, ada lagi? Aminah sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Happy Andi.
Jadi tidak ada keraguan terkait sistem dropship dimanapun ya. Terkait bisnis online kebanyakan kan memang dropship ya Pak Ustadz ya. Lebih Pak Ustadz juga menerapkan sistem dropship agen gitu ya. Jadi sudah ada contoh dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Jadi Mbak Aminah bisa juga membantu meyakinkan nantinya jika ada teman-teman yang baru mau akan join ternyata masih ragu terkait hukumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Happy bahwa diperbolehkan menurut agama dan kesepakatan ulama. Gitu. Mbak Aminah. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Lanjut untuk pertanyaan kedua, silakan dibantu Mbak Rizky. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini mau tanya ya. La yang fa'ul mal wal banun illa biqalbin salim. Ya. Ya, itu yang saya mau tanyakan, la yang fa'u. Maksudnya la yang fa'u itu kapan? Kapan maksudnya itu bermanfaat? Enggak bermanfaatnya itu mal wal banun illa biqalbin salim, kan gitu kan. Ya, jadi gimana? Ulang. Layan itu dalam la yanfa'ul mal wal banun illa biqalbin salim. itu dalam Al-Qur'an surat Apa ya? Satu. saya khawatir penggalan ayatnya ada yang terpotong. Oh, iya kayaknya betul Ustaz. Ya. Apa? Aduh. Kenapa nama? Halo. Ya. Halo. Ya. Jadi Ya Ustaz. itu terdapat dalam Al-Qur'an ya tadi yang dibacakan surat Asy-Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini penggalan ayat yang pertama ya. Kemudian pada ayat yang ke-89 ya, pada ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah SWT ya illa man atallaha biqalbin salim. Ini dua ayat. Betul. Iya betul Ustaz. Jadi Maaf. ya. Jadi kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la yanfa'u bermanfaat harta dan anak. Jadi di hari kiamat nanti, ya, di hari berbangkit nanti, itu nggak ada guna lagi itu. Harta, anak nggak ada. Yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi ayat itu konteksnya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Bahwa nggak ada guna harta yang berlimpah, numpuk, selesai. Ya. Yang kita bawa menghadap Allah adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Maksudnya hati yang selamat itu hati yang bersih, Ustaz. Iya, hati yang. Jadi hati itu kata para ulama ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang terakhir adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi hati yang bersih ini yang akan menghadap Allah nanti ya, dan harta anak-anak dia tidak bisa membantu apa-apa lagi. Iya Ustaz, maksudnya bersih itu bersih dari dosa Ustaz ya? Bersih dari dosa, bersih dari maksiat. Itu yang akan menghadap Allah. Bukan harta nggak kita bawa, tapi bukan harus luruskan gini. Oh, harta nggak akan dibawa mati. Ya, disitulah perlunya kita sedekah, perlunya kita berinfak, perlunya kita berwakaf, supaya ada pahalanya. Ya, harta emang nggak akan mati dibawa, tapi pahalanya ada manfaatnya. Yang kita bawa ke akhirat nanti bukan hartanya, tapi pahalanya gitu kan.
Makanya harus rajin-rajin bersedekah tadi itu. Ya, nggak ada orang bawa meninggal bawa harta, nggak ada. Dikuburin sama kuburan yang ada. Tapi pahala. Iya betul Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Oh ya, sama-sama ya Bu ya. Masya Allah, Mbak Arin sudah jelas ya penyampaian dan juga jawaban dari guru kita, Pak Ustadz Happy Andi. Semoga bisa memberikan membuka wawasan kita lagi ya buat saya, buat Mbak Arin dan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Mbak Arin dan Pak Ustadz atas jawabannya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir teman-teman. Silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, raise hand dan nyalakan audio serta videonya. Untuk teman-teman yang lain, jika memang tidak ditunjuk, mohon bantu untuk menonaktifkan video dan juga suaranya ya, biar nggak ribut begitu ya. Oke, silakan. Mbak Rizky, sudah ada yang mengacungkan tangan atau mengangkat tangan? Siapa? Ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya beri kesempatan. Mbak Rukaya, oke. Selain Mbak Rukaya, tidak ada. Oke, kita kasih semangat ke Mbak Rukaya ya, Masya Allah. Pak Ustadz ini Mbak Rukaya ini saat ini berada di Hong Kong. Wah, jauh-jauh pertanyaannya disampaikan dari Hong Kong ke Indonesia. Waduh. Silakan Mbak Rukaya. Halo Mbak Rukaya, boleh di-unmute terlebih dahulu untuk audionya Mbak Rukaya. Ya, audionya dinyalakan terlebih dahulu Mbak Rukaya. Sudah, tapi nggak bisa. Oh, Mbak Rukaya. Oke, sudah. Sudah terdengar suaranya. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz. Kan saya di Hong Kong ya, terus yang terus itu nggak sama, setiap harinya nggak sama. Apaan, Mbak Rukaya dan Pak Ustadz? Saya Itu nggak sama, setiap harinya nggak sama. Terus cara saya diajak itu saya kasihkan kepada mereka yang disebut pulang. Oke, Pak Ustadz, silakan untuk di-unmute lagi. Ya, baru Rukaya, monggo. lihat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, kan saya di Hong Kong ya, sedang saya kalau dikirim ke Hong Kong barang kan dropship dari pusat gitu. Terus kan dolar naik turun gitu. Saya ngitungnya itu dolar terendah gitu. Apa itu kan dolarnya naik turun gitu. Tapi saya ngitungnya dolarnya terendah gitu. Apa itu termasuk riba Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, langsung saya jawab ya. Saya coba memahami pertanyaannya ya. Kalau keliru salah paham takut nanti diluruskan lagi aja ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi terkait dengan jual beli yang berbeda mata uang ini memang harus hati-hati. Ya, harus banget hati-hati. Jadi tergantung kesepakatan. Kita pakai apa? Ya, pakai rupiah atau pakai dolar? Ya. Gini Ustaz, boleh izin itu bicara lagi. Kan gini, kan pertama pesan itu pakainya rupiah, terus bayarnya pakai dolar gitu. Jadi makanya ini yang jadi pertanyaan saya gitu. Kan pas pesan itu dolarnya tinggi, terus pas datang itu dolarnya rendah gitu. Makanya saya itu kan harga rupiahnya itu pas dihitung pas barang datang gitu. Oke, begini. Itu termasuk riba atau gimana? Contohnya begini ya supaya jelas ya. Misalnya Mbak Rukaya, misalnya contoh ya, pesan buku saya, ini contoh saja. Kita nggak nyebut produk ya, buku misalnya. Ini harga buku Rp210. 210.000. 210.000 ya. Saya bilang, Mbak Rukaya, buku saya Rp210.000 per buku. Boleh Ustaz, kirim 10, maka saya kirim 10. Nah, 210.000 dikali 10 kan 2.100.000. Nah, Ustaz ya
kami bayarnya pakai dolar katanya kan. Kan di sini nggak ada rupiah. Monggo silakan. Tinggal diubah gitu kan. 210.000 itu 8 dolar Hong Kong dikirim ke saya, selesai. Gimana? Maaf, dibuka ini suaranya. Masih di mute. Kalau untuk pas itu kan nggak bisa pas Pak Ustadz, karena kan Kenapa nggak bisa pas? Kan tinggal dihitung. Dan pasti berubah-ubah dia. kan gini kan dolar itu seandainya Naik. iya Pak Ustadz itu kan kadang kurang gitu. Ya, kadang kurang gitu dari kan seandainya 120 jadi berapa rupiah gitu. Itu kadang kalau dipaskan itu nggak bisa Pak Ustadz. Makanya itu ngitungnya terendah gitu. Apa itu termasuk riba? Ya. Jadi misalnya misalnya gini, 100 misalnya 2.100.000 pas dikirim menjadi Iya kan itu dolarnya seandainya dolarnya 120 gitu. Kadang kan jadinya 2.210.000, 10 pokoknya lebih gitu. Kadang pokoknya lebih gitu. Kadang kurang gitu. Sangat tidak masalah. Ya, sangat boleh. Itu bukan termasuk riba. Ya, itu akibat dari perbedaan mata uang dan nggak bisa pas. Tapi dengan syarat ibu ikhlas, ya, ibu ridho, selesai. Ya, ini disebut dengan memberikan kelebihan itu lebih bagus daripada kurang. Misalnya 2.100.000. Ya itu untuk pembeli saya harus. Iya, jadi sebaiknya kita lebihkan dari harga aslinya. 210.000 mungkin jadi 212.000, kan 2.000 perak. Nggak masalah. Saya kan sebagai penjual, terus ke pembeli itu saya harus bilang gitu kalau uangnya lebih gitu ya Pak. Bilang gitu kalau uangnya lebih gitu ya. Ya. Saya juga dalam beberapa kondisi mengalami hal yang sama dengan teman-teman Malaysia. Karena buku saya kan ada 13 judul terbit di Malaysia, itu kadang pembayar itu nggak pas dengan rupiahnya karena memang beda. Jadi bedanya nggak parah. Itu kan ya jadi lebihnya bisa 10.000, 20.000 atau maksimal 50.000 dia jarang ya. Jadi pas dicek di ATM nggak sama persis gitu ya dengan harga itu karena emang nggak pas antara ringgit ya dengan rupiahnya dan itu nggak bisa dihindari. Ya, kita sudah saling bisa memahami, baik teman-teman Malaysia ataupun saya udah sangat bisa memahami hal itu. Jadi bukan termasuk riba insya Allah, tapi dengan cara sama ridho tadi itu, ya, sama ridho. Jadi sama juga gini nih, contoh lain di kita di Indonesia, misalnya beli apa gitu kan, untuk membedakan dengan yang lain, yang mau transfer nanti kan misalnya mestinya 200.000 menjadi 200.055 misalnya kan, ada yang suka transaksi begitu tuh ya. Itu kan lebih jadinya. Nah, ini tergantung akad. Kalau yang bersangkutan mengikhlaskan, kelebihan itu nggak masalah. Mestinya kan 200.000. Nah, ini ada tanda ininya, tanda transfer di beberapa aplikasi. Ibu-ibu suka ini nggak itu? Kalau kita pesan ke yang online, biasanya kan angka itu nggak sama. Itu barang harganya 150.000. Tapi pas disuruh transfer menjadi 150.011. Lebih 11 rupiah. Sering nggak kayak gitu? Pernah kan? Itu namanya angka apa namanya? Kode unik. Oke ya? Kode unik. Kan lebih jadinya. Tapi karena kita ikhlas, ini boleh jadi boleh. Dan insya Allah bukan termasuk riba. Karena ya. Tapi dengan syarat saya memberikan lebihan, Ibu Ruqayyah memberikan lebihan itu ikhlas. Ya, jadi udah dianggap selesai gitu kan. Jadi bukan hal yang memberatkan bagi dia. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi pembelian online tuh sering banget. Saya kemarin kalau nggak salah baru pesan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pesan pegangan handphone untuk di mobil gitu kan. Punya saya kan patah. Saya beli itu harganya 150.000, pas ditransfer ya 150.022. Ya kan? Karena ada kode uniknya. Dan kita disuruh transfer persis seperti itu. Persis seperti kode unik itu. Kan lebih dia, tapi kita ikhlaskan, nggak masalah. Oke. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah.
sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah berakhir ya teman-teman semua. Insight-nya banyak banget mulai dari pertanyaan terkait apa namanya hati ya, tadi ada dari Mbak Siti Arif, ada Mbak Rukaya, Mbak Amina yang lebih ke teknis bertanya tentang sistem dropship. Tadi saya ingatkan kembali bahwa itu diperbolehkan dan itu memang sebagian besar ulama dan juga tokoh agama yang mungkin menjalankan bisnis juga menjalankan hal yang serupa. Kemudian tadi terkait baru saya terkait perbedaan mata uang juga memang itu adalah sebuah kondisi tertentu yang diciptakan oleh keadaan dunia ya, beda negara beda mata uang, akhirnya kita harus bisa mengkondisikan, dan seperti yang tadi disampaikan itu memang kondisional, dan menurut pendapat ulama, sebagian besar pendapat ulama memperbolehkan itu, dan bahkan dipraktekkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Happy ketika melakukan transaksi ke negara Malaysia juga terkadang seperti itu. Jadi insya Allah ya, asalkan ada syaratnya tadi. Ingat, syaratnya adalah sama-sama adanya keikhlasan ataupun kesukarelaan dari kita untuk melakukan atau memberikan informasi juga, keterbukaan informasi. Jadi banyak banget ya insight pada sore hari ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Happy Andi. Semoga bisa menjadi insight tambahan ya, kemudian bisa sedikit membuka wawasan kita ya, yang mungkin masih ragu-ragu ya, seperti Mbak Amina tadi, Mas masih banyak pertanyaan ini itu, kemudian Mbak Rukayah yang masih ragu-ragu apakah riba atau tidak ya. Jangan khawatir, insya Allah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan, bukan kata-kata saya ya, ini menurut pendapat ulama yang disampaikan melalui Pak Ustadz Happy Andi, itu diperbolehkan, dan monggo bisa banget setelah merasa yakin mungkin akan bisa menambah semangat kepada teman-teman semua bahwa ini apa yang kita lakukan, entah itu skema dropship, reseller, agen, itu adalah sesuatu yang memang halal hukumnya. Jadi yang masih ragu-ragu semoga bisa membuka wawasan, insight, dan juga pikiran teman-teman untuk mungkin bisa menambah semangat lagi ya untuk merekrut gitu ya teman-teman Ikra dan pasukan. Oke, Masya Allah Pak Ustadz Happy Andi, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan, luar biasa sekali. Kami harap nanti kita berjodoh di pertemuan-pertemuan webinar selanjutnya dengan yang tentunya harus kita jadwalkan lebih matang begitu ya Pak Ustadz. Masya Allah, kemarin memang sedikit mendadak, dan mungkin Pak Ustadz pun kemarin sudah merincikan daftar agenda beliau. Jadi Masya Allah, beruntung sekali kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya mute all dulu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang menjadi ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Happy Andi menjadi wasilah, penyelamat, dan juga menjadi sesuatu yang memberikan keberkahan, memberikan sesuatu yang bisa memberikan insight, motivasi ya kepada teman-teman, kepada saya pribadi, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, orang tua, dan juga agama dan negara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman, saya sudah sertakan link absensi. Ya, ada 81 orang ya mungkin yang bertahan sampai akhir. Terima kasih banyak atas kesukarelaan ya, waktu yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman, kepada Morfosis ya. Tentunya silahkan teman-teman isi ya, klik dulu sebelum live dari webinar pada sore hari ini, silahkan isi. Nanti kami akan sampaikan sertifikat spesial ya khusus webinar pada sore hari ini kepada teman-teman khusus yang mengisi absensi pada sore hari ini saja. Bagi teman-teman yang mendaftar tapi ternyata tidak mengikuti webinar, mohon maaf karena tidak mengikuti sampai akhir, maka yang berhak untuk mendapatkan sertifikat sampai akhir itu nanti yang hanya mengisi link absensi saja. Jadi monggo silakan teman-teman, saya berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk klik link absensi yang sudah saya sertakan di kolom komentar, isikan biodatanya, nanti kita akan data, dan insya Allah minggu depan kita akan kirimkan sertifikatnya. Oke, insya Allah Pak Ustadz Afwan masih bergabung dengan kami. Oke, sepertinya Pak Ustadz Happy sudah
apa namanya meninggalkan kita teman-teman, akhirnya sudah keluar dari webinar pada sore hari ini. Masih ada, Terima masih kasih ada. ya. Oh, masih ada, masya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz mungkin boleh banget di Tadi termute oleh host kayaknya. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Afwan. Minta maaf Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz boleh bantu untuk memberikan doa penutup di situ untuk sebelum kita mengakhiri agenda pada sore hari ini, Pak Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan dengan doa. Saya akan pimpin doa, yang lain silakan mengaminkan dari tempat masing-masing. Kita berharap semoga diberikan kemudahan ya bagi kita, dan Allah SWT memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسلاسقام. اللهم نفعنا البلاء والوباء والقرنا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan, ketemu lagi di sesi berikutnya insyaallah. Amin, insyaallah. Semoga nanti kita diberikan kesempatan lagi untuk mengundang Pak Ustadz mengisi acara webinar di komunitas Marfasis. Insyaallah. Amin. Amin. Robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas insight, ilmu, dan juga materi yang tadi disampaikan, dan juga terima kasih atas doa yang tadi sudah dibawakan. Silakan Pak Ustadz, jika memang masih ada, Masya Allah, jadi Pak Ustadz ini sangat sibuk, masih ada agenda lanjutan sampai nanti maghrib. Jadi sekali lagi saya mau ingetin ke teman-teman nih, beliau itu sangat sibuk, jadi sebuah kesempatan langka buat teman-teman semua. Alhamdulillah Marfasis juga bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Masya Allah. Saya pamit Kang Didi, teman-teman yang lainnya. Saya ada janjian maghrib ngisi talim di perumahan sebelah. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Hati-hati di jalan. Semoga bisa menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Insya Allah. Oke teman-teman. Silakan. Masih ada waktu untuk kita. Boleh live ya. Saya tunggu nih. Yang sudah mengisi silahkan boleh live. Saya yang belum mengisi jangan lihat dulu.
Oh, saya siapa yang mute saya ini? Oh, ternyata saya di mute sama Mbak Ningsi Rizky. Jadi saya harus cek ini audio ya. Oke, jadi teman-teman 50 peserta yang masih hadir, saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan merampingkan dan merapikan grup WA dan juga kita akan migrasi juga ke grup Telegram. Nanti kita akan kirimkan link untuk registrasi, kami sertakan di situ terkait link Telegramnya. Jadi teman-teman ketika menerima link Google Form tersebut, silakan masuk, isi biodata, dan klik link Telegram yang tertera di sana. Ya, kita sediakan link Telegramnya. Jadi link Telegram itu nanti akan memberikan informasi-informasi secara rutin terkait agenda webinar yang akan kita laksanakan pada next week atau minggu depannya. Jadi teman-teman akan dimudahkan secara informasi di satu area di Telegram saja. Nah, terkait link WA-nya nanti kita akan rapikan supaya tidak ada double, bahkan triple, bahkan quarter gitu ya, yang ada 4 grup, mereka masuk semua di morfologi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11 gitu ya. Supaya nanti informasinya tidak masuk-masuk terus dan membingungkan teman-teman. Nanti saya minta tolong kepada teman-teman untuk bersedia begitu ya, untuk kita migrasikan supaya informasinya lebih informatif dan tersampaikan lebih akurat begitu ya, juga lebih tersampaikan secara menyeluruh begitu kepada teman-teman semua. Jadi mohon bantuannya. Nah, untuk saat ini yang belum mengisi silakan isi ya absensinya. Kita akan mulai menggunakan tema Black and Gold untuk sertifikatnya seperti yang teman-teman kemarin dapatkan ya. Untuk pada tema sertifikat pada minggu ini pun akan kita buat tema Black and Gold juga. Jadi adalah spesial untuk morfosis komunitas di periode ini teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Selain itu saya lupa terkait pertanyaan, ada 2 hadiah lagi. Nah, siap-siap teman-teman ya, siapa yang berkenan untuk dan siap untuk mendapatkan hadiah Bergo ya, Bergo istimewa. Minsis bantu untuk cek kolom komentar. Ya, diaktifin kolom komentarnya. Jangan lupa ya absensi ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa link absensinya monggo di. Sudah diaktifkan, Mbak? Sudah. Oke, pertanyaan pertama untuk Hadiah Bergo. ya. Saya Teman-teman silakan siap-siap untuk menjawab ya. Ini terkait narasumber kita. beliau itu Bukan ya ini. Bukan beliau. Sebutkan 3-3-nya. Masih ditutup nggak? Oh, suara saya jauh. Cek. Suara saya jauh. Cek. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Saya sudah dekatkan audio ke speaker ya, semoga bisa terdengar ya. Cek, sudah dengar teman-teman? Masih kecil? Sudah. Oke. Bisa kita lanjut ya? Jauh. Oke, cek. sudah Ke monitor nih teman-teman. Bisa diambil terlebih dahulu. Oke, suara saya jelas? Cek. Suara saya jelas? Cek. Kecil. Oke, jelas. Masih jauh. Cek. Suara saya jelas, cek. Oke ya, sudah jelas ya. Oke teman-teman, pertanyaan untuk hadiah Bergo ya, 2 pertanyaan terakhir adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Ngerti Andi bahwa beliau memiliki beberapa kesibukan. Nah, beliau memiliki 3 kesibukan. Nah, silakan teman-teman yang mengetahui apa saja kesibukannya dengan tepat dan cepat
akan mendapatkan hadiah spesial Bergo dari Al-Wahijab. 3 kesibukan yang sekarang dijalani oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Silakan. Sudah ada. Pemenangnya itu atas nama Mbak Ida Siti Rohmah. Mbak Ida Siti Rohmah. Ya, jawabannya itu tadi itu pengajar, pebisnis, sama dosen. Dosen, penulis, dan pebisnis. Seperti itu. Oke. Selamat kepada pemenang. Nanti silakan hubungi Mrs. Rizky Amelia ya untuk mengklaim hadiahnya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mbak Rizky. Jadi, Tadi itu dijelaskan terkait materi ataupun hukum-hukum jual beli. Saya kira susah banget nggak sih ini pertanyaannya? Pada nyatet nggak ya? Ini saya mau ngetes nih, pada nyatet apa enggak nih? Sebutkan ya hukum jual beli menurut Islam. Ada 3 tuh, saya sampai ini ada kunci, ada ininya ada 3, ya ada 3 ya. Waduh. Oke. Oke, terus ada 3 sebetulnya utamanya, tapi boleh banget dijelaskan secara detail. Oke, Mbak Rima Wahyu Sinaga, betul? Mbak Rima Wahyu Sinaga, jadi ada mudarabah, musyarahah, dan ijarah. Nah, itu tema besarnya. Nanti dijelaskan di situ harus jujur, harus jelas, zakat, kemudian ada banyak tadi ya. Ada sekitar 7 poin yang saya catat itu atau lebih. Nah, tapi ada 3 hukum utama yang disampaikan oleh Mbak Risma Wahyu Sinaga. Kalau tidak salah, Mbak Rizky, silakan untuk dicari dan dibacakan jawabannya. Mbak Risma Wahyuni kalau nggak salah. Selanjutnya Oh iya. Oke. yaitu mudarabah, musyarakah, sama ijarah. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Itu yang saya akan sampaikan. Minggu depan kita akan mengadakan webinar terkait tentang Dream. Siapa yang kemarin minggu lalu atau 2 pekan yang lalu mengikuti materi Dream, ya yang bersama dengan Mas Arif, kita akan segera kembali. Kita akan lanjutkan tema terkait membangun mimpi dan jadi mungkin ya, teman-teman yang merasa keberatan, Mas jangan pagi dong, jangan sore. Semua permintaan teman-teman ya, kita coba untuk menjalankan dan mengevaluasi. Sebetulnya itu adalah 2 langkah evaluasi karena tetap di waktu apa saja sih teman-teman sekiranya bisa meluangkan waktu untuk hadir. Tapi alhamdulillah masih banyak juga yang berkenan hadir begitu, walaupun mungkin waktunya di pagi ataupun sore hari. boleh banget nanti Di kolom komentar. Boleh banget juga komen di kolom grup gitu ya. Sore aja deh Mas, Mas ya. Nanti kita akan coba atur jadwalnya sesuai dengan keinginan mayoritas pendapat teman-teman semua. Gitu ya. Gitu ya. Suaranya masih jauh. Oh. Suara jauh. Oh iya kah? Suara jauh. Oke deh. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas atensi, perhatian, dan juga waktu yang sudah diluangkan. Sampai jumpa di acara webinar minggu depan, dan semoga teman-teman selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang insya Allah berkah dan berlimpah. Mas Agus mau linknya gak? Mas Agus lupa ngasih link. Mau linknya gak? Apabila tidak tahu yang kurang berkenan, saya pribadi menurut posisi komunitas mengucapkan mohon maaf. Terima Biarin jangan ditutup dulu, biar mengisi absen. Ingatkan reminder absen di bawahnya. Ya. Oh balik dong.
Iya, Mbak, silakan bantu Mbak Amel, Mbak Rizky untuk share link absensinya lagi. Bagi yang belum mengisi, silakan jangan leave terlebih dahulu. Ya, untuk bantu isi dulu linknya, silakan dicari. Nanti dari kami akan ingatkan kembali terkait link absensinya.